Assalamualaikum, what's up everyone? Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah, perwakilan dari kelompok 4. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang kinerja keuangan bank. Tentu di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu ada Mita Anggraini, Sally Amelia, dan Intan Citra Auliani. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak materi pertama tentang kriteria kinerja keuangan dan kesehatan bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Anggraini akan menjelaskan tentang kriteria kinerja keuangan dan kesehatan bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 PBI 2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah itu ada 5. Yang pertama ada rasio permodalan. Rasio ini berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari lagi, serta dapat pula digunakan untuk mengukur besar kecilnya kekayaan bank. Yang kedua ada rasio kualitas aktiva produktif atau biasa disingkat dengan KAP. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kualitas aktiva produktif, yaitu penanaman dana bank dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan pada bank lain, dan penyertaan. Yang ketiga itu ada rasio rentabilitas. Rasio ini merupakan alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Yang keempat itu ada rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Suatu bank dikatakan liquid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban hutangnya atau dapat membayar kembali semua simpanan nasabah serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Yang kelima, ini yang terakhir, yaitu sensitivitas resiko pasar. Resiko pasar ini yang dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan resiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Amelia akan menjelaskan tentang tujuan pembuatan laporan keuangan. Tujuan pembuatan laporan keuangan dalam suatu perusahaan yaitu untuk menyajikan informasi keuangan yang terpercaya mengenai perkembangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait, baik secara internal maupun eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan tersebut. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, tujuan laporan keuangan yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. Dan yang ketiga, untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban dalam suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktiva pembiayaan dan investasi. Dan yang keempat, untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Laporan keuangan adalah laporan yang memberikan rincian informasi keuangan perusahaan, termasuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, kontribusi pemegang saham, arus kas, dan informasi terkait lainnya selama periode waktu tertentu. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, terdapat 5 jenis laporan keuangan, yaitu yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan suatu perusahaan yang melaporkan 3 informasi keuangan utama dalam periode waktu tertentu, yakni pendapatan, pengeluaran, dan laba atau rugi. Terdapat 2 format untuk menyusun laba rugi, yaitu yang pertama
Single step. Single step juga disebut sebagai cara langsung, yaitu menjumlahkan pendapatan atas ke bawah menjadi suatu kelompok, kemudian dikurangi dengan total biaya atau beban dalam periode yang telah ditentukan. Yang kedua, multi-step. Disebut juga sebagai cara bertahap, yakni memisahkan pendapatan menjadi dua kategori, pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Operasional berarti berdasarkan kegiatan pokok, sedangkan non-operasional berarti berdasarkan di luar kegiatan pokok. Yang kedua, neraca. Neraca kadang-kadang disebut laporan posisi keuangan. Neraca menunjukkan saldo aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode waktu akuntansi. 3 informasi utama dalam neraca yang didapatkan, yang pertama aktiva, yang kedua liabilitas. Sama seperti aset, liabilitas diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Yang ketiga, ekuitas. Selanjutnya, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas atau modal. Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan kontribusi pemegang saham, pergerakan ekuitas, dan saldo ekuitas pada akhir periode akuntansi. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan pergerakan kas perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan yang membantu penggunaan memahami bagaimana pergerakan uang tunai dalam perusahaan. 3 bagian dalam laporan ini adalah arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan penting yang seringkali dilupakan kebanyakan orang. Catatan biasanya berupa pengungkapan detail informasi keuangan terkait dengan akun tertentu, tetapi informasi detail dari aset tetap tersebut tidak termasuk dalam laporan posisi keuangan. Analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Analisis rasio keuangan digunakan oleh 2 pengguna utama, yakni investor dan manajemen. Tujuan analisis angka-angka rasio dibagi menjadi 4. Yang pertama, rasio likuiditas, yang kedua, rasio solvabilitas, yang ketiga, rasio rentabilitas atau profitabilitas, yang keempat, rasio aktivitas. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas dipergunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan, antara lain current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Current ratio adalah membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Yang kedua, quick ratio merupakan perimbangan antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan dengan jumlah hutang lancar. Yang ketiga, cash ratio. Rasio ini membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi segala kewajiban. Macam-macam rasio solvabilitas ada 2. Yang pertama, total debit to total asset ratio. Ini mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Yang kedua, ada debit to equity ratio. Adalah imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Yang ketiga ada rasio rentabilitas atau profitabilitas. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Ukuran rasio rentabilitas yang dipakai yakni ada 5. Yang pertama, profit margin. Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Yang kedua ada gross profit margin. Merupakan perbandingan antara laba kotor yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama. Yang ketiga ada net profit margin.
Net profit margin atau margin laba bersih digunakan untuk mengukur rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap 1 rupiah penjualan dan mengukur seluruh efisien baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga, maupun manajemen pajak. Yang keempat ada return on investment atau ROI. Merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Yang kelima ada return on asset atau ROA, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat ada rasio aktivitas. Rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Beberapa rasio aktivitas yang digunakan ada 4. Yang pertama perputaran piutang. Rasio ini mengukur beberapa kali secara rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam 1 tahun dan mengukur kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kreditnya. Yang kedua ada perputaran persediaan. Rasio ini juga menggambarkan likuiditas perusahaan, yaitu dengan cara mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga ada perputaran aktiva tetap. Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Dan yang terakhir ada perputaran total aktiva. Sama seperti halnya rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Materi selanjutnya yaitu ada penilaian tingkat kesehatan bank umum. Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko. Pendekatan risiko ini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu penilaian faktor profil risiko, merupakan penilaian terhadap risiko inheren atau kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Yang kedua itu ada penilaian faktor GCG, merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip GCG. Prinsip GCG ini fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Yang ketiga itu ada penilaian faktor rentabilitas, meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan, dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja bank dengan kinerja peer group. Kemudian yang terakhir ada penilaian atas faktor permodalan, meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan.